Halo kaum santuy, gimana kabar mantannya? Sehat? Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Case 39. Film ini menceritakan seorang petugas sosial yang menangani permasalahan yang dialami oleh anak-anak dalam keluarganya. Hingga suatu ketika kehidupan pribadinya berubah drastis ke arah yang lebih buruk ketika menangani kasus yang ke-39. Jadi bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah rumah dengan latar malam hari, di mana sepasang suami istri tengah mengendap-endap untuk melihat anaknya yang ada di kamar. Ketika pintu kamarnya dibuka, si anak ternyata belum tidur dan tiba-tiba mereka bergegas menutup kembali pintunya. Nah, mungkin terkesan aneh. Ya, memang. Jadi mari kita lanjut ceritanya. Scene berpindah pada seorang perempuan yang bernama Emily, petugas sosial yang kerap menangani kasus adopsi anak. Pada saat itu, ia sedang ngobrol dengan sepasang suami istri beserta anaknya yang bernama Diego. Si ayah merasa aneh dan tidak tahu kenapa dia harus ada di sana. Padahal hal tersebut disebabkan oleh anaknya yang super barbar, hobi berkelahi di sekolah, dan perkelahian terakhirnya menyebabkan temannya masuk ke rumah sakit. Bocah barbar ini muncul kembali di tengah cerita dengan membuat kasus yang tidak terduga. Kira-kira masalah apa yang dibuat si bocah ini? Lanjut simak videonya. Terlihat Emily sedang sibuk dengan kasus-kasusnya. Tiba-tiba datang pria tampan bernama Wayne yang bertanya, "Kau menangani berapa kasus aktif?" Lalu Emily menjawab, 38. Tanpa banyak bicara, Wayne memberikan kasus baru yang berarti kasus tersebut adalah yang ke-39. Nah, dari sinilah cerita inti film ini dimulai. Pada awalnya, karena kesal diberi kasus baru, Emily membiarkan berkas kasus tersebut. Tapi karena dia wanita solehah dan penuh tanggung jawab, dia pun membuka dan melihat berkas kasus ke-39-nya. Ternyata pada berkas tersebut diperlihatkan seorang foto anak kecil bernama Lilith Sullivan, yang tadi kita lihat di awal film ya. Singkat cerita, Emily pulang ke rumah. Di sana dia sambil santuy melihat kembali berkas kasus Lilith dan menemukan beberapa keanehan seperti dia itu tidak bersosialisasi, kurang nafsu makan, tidur berjam-jam. Mungkin dia turunan kaum rubahan gitu. Kemudian Emily berinisiatif untuk mengunjungi rumah keluarga Sullivan. Singkat cerita, Emily pun sampai di lokasi, namun dia mendapatkan sambutan yang kurang ramah dari keluarga Sullivan. What? Ini sebut saja Margaret. Dia terlihat jutek, judes, namun akhirnya dia mempersilahkan Emily masuk. Tak lama kemudian, Lilith nongol dari lantai atas. Anak ini terlihat pendiam dan lugu sih. Emily yang melihatnya mencoba menyuruh Lilith untuk turun dan ngobrol bareng. Ketika duduk bersama, Emily menjelaskan bahwa dia berada di sana karena lembaganya menerima telepon bahwa Lilith menunjukkan tanda-tanda diabaikan oleh orang tuanya. Dan Emily menganggap hal tersebut akibat masalah keluarga. Menanggapi hal itu, si suami yang bernama Edward berbisik pada Margaret. Kemudian Margaret menyampaikan apa yang dikatakan oleh Edward bahwa mereka tidak memiliki masalah keluarga. Dan begitu seterusnya. Kan jadinya ribet. Si Emily bertanya ke si Edward. Si Edward menjawab dengan berbisik pada Margaret. Kemudian Margaret menyampaikan jawaban ke si Emily. Kenapa gitu nggak langsung dijawab? Kan saya jadi kesel sebagai penonton. Padahal apa susahnya bacot langsung? Ternyata bukan hanya saya saja yang kesal, tapi si Emily pun sama. Selama mereka berbincang-bincang, Lily terlihat menunjukkan ekspresi sedang merasa takut oleh kedua orang tuanya. Scene berganti, di mana Emily meminta pada Wayne untuk mengusut kasus mereka karena dia merasa Lilith sedang dalam bahaya. Namun, Wayne tidak mau, mereka akan dituntut jika melanggar hak orang tuanya. Karena Emily bersikeras dengan apa yang dia mau, akhirnya Wayne mengundang keluarga tersebut untuk datang ke kantor mereka. Dalam perbincangan mereka di kantor, Edward mengatakan bahwa dia menyayangi anaknya. Tapi ternyata Edward sama sekali tidak tahu jika nilai Lilith anjlok menjadi buruk. Diakibatkan Lilith selalu tidur di dalam kelas. Kemudian Emily mencoba berbicara empat mata dengan Lilith, dan Lilith pun mengatakan kalau orang tuanya itu membencinya dan mengatakan akan mengirim dia ke neraka. Kemudian Emily mengajak Lilith berbicara di depan Wayne untuk mengatakan apa yang dia rasakan sambil direkam. Akan tetapi karena Lilith melihat Edward, dia pun memilih untuk tetap diam. Kemudian mereka pulang kembali. Setelah itu Emily menemui detektif Mike untuk meminta bantuannya, akan tetapi Mike pun tidak bisa.
Keesokan harinya, Emily menemui Lilith sepulang sekolah dan dia memberikan nomor telepon agar Lilith meneleponnya ketika dia merasa takut. Pada malam hari, Lilith menghubungi Emily dan mengatakan bahwa orang tuanya akan membunuhnya. Emily yang kaget mendengar hal tersebut, langsung bergegas menuju rumahnya dan tak lupa dia meminta bantuan pada Mike. Sesampainya di sana ternyata benar, Lilith dimasukkan ke dalam oven. Emily dan Mike pun mendobrak pintu rumahnya, kemudian Emily mengeluarkan Lilith. Sementara, Mike berkelahi dengan Edward dan Margaret. Karena Mike anggota penegak hukum, otomatis dia pasti jago gelut dan Mike pun berhasil mengalahkan mereka. Setelah kejadian itu, Edward dan Margaret dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sementara Lilith ditempatkan di panti asuhan, akan tetapi Lilith tidak ingin tinggal di sana. Justru dia ingin tinggal bersama Emily. Lilith berusaha keras membujuk Emily, tapi Emily tetap tidak bisa. Selepas mengantar Lilith ke panti asuhan, Emily merenung sambil minum segelas cap tikus dan dia memutuskan untuk mengadopsi Lilith. Akhirnya mereka pun tinggal bersama di rumah Emily. Keesokan harinya, Emily kembali ke rumah orang tua Lilith untuk mengambil barang-barang pribadi milik Lilith. Di bagian kamar Lilith terlihat normal-normal saja, akan tetapi ketika Emily masuk ke kamar orang tuanya, dia menemukan hal aneh seperti kunci pintu kamarnya yang menggunakan kunci yang begitu besar. Dan pada bagian lantainya, terdapat bekas lemari yang digeser untuk menghalangi pintu tersebut. Seolah-olah kamar tersebut menjadi tempat berlindung dari teror hewan atau makhluk berbahaya. Adegan berganti di mana Lilith sedang mendapatkan perawatan pasca trauma bersama anak-anak lainnya yang ditangani oleh Douglas, yaitu TTM-nya Emily. Teman tapi mencu. Dan Diego, bocah barbar yang hobi berkelahi ini, adalah salah satu anak yang berada dalam grup tersebut bersama dengan Lilith. Keesokan harinya, Emily mendapatkan kabar dari Wayne bahwa Diego membunuh kedua orang tuanya. Walaupun barbar, padahal Diego sangat sayang pada orang tuanya. Kemudian dia bergegas ke TKP. Di sana Mike menjelaskan jika Diego membawa besi dari garasi, kemudian kembali ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela, lalu membunuh orang tuanya dengan sadis. Emily mengatakan tidak mungkin anak 10 tahun melakukan hal tersebut. Namun Mike menegaskan bahwa pada saat penangkapan Mike ada di sana dan untuk mengatasinya membutuhkan 3 orang anggotanya. Serta si Diego ini pun bisa memanjat tembok. Adegan berganti di mana Emily dan Mike sedang makan bersama. Saat itu Mike menyampaikan bahwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Diego menerima telepon dari rumah Emily. Emily pun sempat tersinggung karena hal tersebut seperti disebabkan oleh dirinya. Akan tetapi ternyata pada malam itu Emily sama sekali tidak menelepon Diego. Nah, mereka jadi curiga pada Lilith. Kemudian mereka berdua menanyai Lilith untuk memastikan apakah pada malam itu dia menelepon Diego atau tidak. Ternyata Lilith dengan yakin menyangkal semuanya. Lalu siapa yang menelepon? Kan yang tinggal di rumah itu hanya Emily dan Lilith. Keesokan harinya, Emily menemui Diego untuk memastikan siapa sebenarnya yang menelepon dia pada malam itu. Dan ternyata Lilith lah yang meneleponnya. Dari sana Emily mulai merasa aneh serta curiga terhadap Lilith. Merasakan ada kejanggalan pada diri Lilith, Douglas lalu menanyai Lilith. Dalam sesi tanya jawabnya itu, Lilith menunjukkan tingkah laku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak lugu dan baik hati. Douglas pun merasa aneh ketika Lilith tidak takut malam hari, tidak takut sendirian, bahkan tidak takut orang tuanya. Yang seharusnya hal tersebut adalah yang paling ditakuti oleh anak kecil. Kemudian Doug bertanya apa yang ditakuti oleh Lilith. Tapi Lilith malah membalikan pertanyaan tersebut pada Doug. Akhirnya Doug menjawab terlebih dahulu bahwa dia takut dengan lebah. Kemudian Lilith menyampaikan kalau dia kadang-kadang takut pada dirinya sendiri karena sering punya pemikiran buruk pada orang lain. Salah satunya adalah pada Doug. People in general or certain people? Certain people? Like who? You? Intinya pada saat itu, Lilith menciptakan atmosfer menakutkan yang membuat Doug merasakan ancaman dan teror dari Lilith.
Pada momen ini, saya yakin bahwa yang menjadi sosok bangsat dan bajingan dalam film ini adalah Lilith. Di malam hari, saat Dog berada di apartemennya, dia merasakan ada yang aneh di dalam telinganya, seperti ada semacam serangga. Dan saat dikorek-korek pakai korek kuping, keluarlah satu lebah dari telinganya. Setelah dia membuang lebah tersebut, tiba-tiba satu persatu lebah keluar dengan sendirinya dari bagian kepala Dog, seperti dari lubang telinga, sela-sela mata, lubang hidung, dan mulut. Pokoknya ngeri lah. Akhirnya Dog pun tewas. Setelah kejadian itu, Emily semakin yakin dengan kecurigaannya terhadap Lilith. Dia pun mulai menunjukkan sikap dingin pada Lilith. Kemudian Emily memberanikan diri untuk melihat rekaman wawancara penyidik dengan orang tua Lilith pada saat mereka akan membakar Lilith pada oven. Mereka ingin Lilith mati dan merasa dia bukan anaknya karena dia bisa membunuh tanpa menggunakan tangannya. Justru korban akan mati begitu saja. Margaret memiliki 2 saudara, sementara Edward memiliki 3 saudara. Mereka semua satu persatu mulai tewas setelah Lilith lahir. Sedangkan Lilith tidak bisa membunuh mereka berdua sebelum menemukan orang lain yang mengurusnya. Nah, itulah informasi yang didapatkan Emily dari video tersebut. Kemudian Emily pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui orang tua Lilith. Namun di sana Margaret tidak bisa diajak bicara karena mengalami delusi terbakar pada bagian tubuhnya sehingga membuatnya diikat pada ranjang. Akhirnya dia berbicara dengan Edward. Edward menjelaskan beberapa fakta bahwa Lilith bukan anak kecil yang suka bermasalah di sekolah. Justru dia seperti sosok lain yang bisa mengetahui segalanya. Sejak dia lahir menjadi manusia, dia membawa sesuatu di dalam dirinya, yaitu jiwa seorang iblis. Intinya Lilith bukan anak mereka, melainkan keturunan iblis. Sepulang dari sana, Emily menyimpan segala suatu alat atau bahan yang bisa digunakan oleh Lilith untuk memicu bahaya pada orang lain. Seperti berkas kasus, telepon, pisau, dan lain-lain. Tak lama kemudian, Lilith pulang dan menanyakan soal ibunya yang ada di rumah sakit jiwa. Padahal, Emily tidak pernah membicarakan bahwa dia akan atau sudah mengunjungi orang tua Lilith di rumah sakit. Nah, dari sini Emily percaya pada apa yang dikatakan oleh Edward. Scene berganti yang menunjukkan kelompok terapis anak yang dulunya ditangani oleh Douglas, sekarang diganti oleh seorang perempuan. Emily yang memperhatikan Lilith dari luar, tiba-tiba menarik dan membawanya keluar karena dia melihat muka Lilith yang berubah menjadi sosok lain saat berbisik pada temannya. Tentunya pada saat itu Emily merasakan bahwa Lilith akan membahayakan si anak dan keluarganya. Emily yang khawatir dan juga kesal mengatakan bahwa Lilith tidak akan kembali ke kelompok terapinya. Nah, di sana di dalam lift, Lilith menunjukkan jati dirinya yang asli. Sebut saja bocah iblis lah. Bocah ini membuat Emily seolah-olah merasa jika lift yang dia gunakan itu jatuh, padahal sama sekali tidak. Sontak hal tersebut membuat Emily merasa takut luar biasa. Kemudian Emily menceritakan apa yang dia rasakan pada Mike, serta menegaskan bahwa orang tua Lilith sama sekali tidak gila. Akan tetapi Mike tidak percaya dan malah menyangka Lilith masih shock atas kematian Douglas. Singkat cerita, Emily pulang ke rumahnya dengan perasaan takut. Dia memasang begitu banyak kunci pada bagian pintu kamarnya, sama seperti yang dia lihat di rumah orang tua Lilith. Keesokan harinya, Emily yang harusnya bekerja, dia malah duduk melamun di kursi kantornya sampai tak terasa hari sudah malam kembali. Di sana dia diteror oleh Lilith karena tidak pulang. Namun akhirnya Emily memberanikan diri untuk pulang dan mengabaikan Lilith. Lilith yang kesal mencoba meneror Emily dengan memperlihatkan sosok hantu. Kemudian Emily lari keluar, tapi hantu tersebut mengejarnya hingga Emily masuk ke bis angkutan umum. Tidak lama kemudian, dia keluar dari bis dan masuk ke mobilnya. Niat hati akan kabur, si bocil ini tiba-tiba ada di kursi belakang mobilnya. Pada saat itu, Lilith menegaskan bahwa Emily harus mematuhi semua yang dikatakan oleh Lilith. Karena Emily tidak punya pilihan, jadi dia menyetujuinya.
Keesokan harinya, Emily diberi kabar baik oleh rekannya bahwa ada keluarga yang bersedia mengadopsi Lilith. Kemudian, Emily kembali mengunjungi Edward dan menceritakan semuanya, termasuk ada keluarga baru yang mau mengadopsi Lilith. Namun, Edward sangat tidak mendukung karena jika Lilith pindah ke keluarga lain, akan menyebabkan tragedi-tragedi yang dialami oleh keluarga Edward dan Emily akan terulang kembali pada keluarga baru yang mengurus Lilith. Kemudian Edward menyarankan Emily untuk membunuh Lilith. Emily pun bertanya bagaimana cara membunuhnya. Dan Edward menjelaskan jika kesempatan untuk membunuh Lilith hanya pada saat ia tertidur. Namun masalahnya adalah di rumah Lilith hampir tidak pernah tidur. Kemudian Edward memberikan tips lain pada Emily agar dia tidak takut pada Lilith. Karena jika tidak takut maka Lilith tidak bisa menyakitinya. Setelah Emily pulang, Margaret lagi-lagi mengalami delusi terbakar. Sementara Edward yang sedang makan, tiba-tiba melihat sosok Lilith pada seorang laki-laki yang ada di depannya yang mengatakan, "Aku senang kau mendapatkan bantuan." Artinya, ada orang lain yang mau membantunya untuk membunuh Lilith, yaitu Emily. Pada saat itu pula, Edward langsung menikam leher si laki-laki menggunakan garpu. Saat dia akan diamankan oleh petugas, Edward berontak dan mengakibatkan dia terjatuh dan matanya tertusuk oleh garpu. Setelah kejadian itu, Emily pergi menemui Mike. Tak disangka Mike menemukan fakta bahwa Lilith menelpon Dog sesaat sebelum Dog mati. Akhirnya Mike percaya pada apa yang diyakini oleh Emily dan bersedia membantunya untuk membunuh Lilith. Mike mengambil senjata dari kantornya kemudian bergegas pergi ke parkiran di mana mobilnya diparkir. Di sana dia melihat seekor anjing di antara mobil yang terparkir. Karena takut, dia bergegas masuk ke mobilnya, namun naas setelah Mike bersiap-siap untuk pergi, si anjing yang dia lihat sebelumnya ada di dalam mobil dan menggigitnya. Mike mencoba menembak si anjing tapi malah mengenai kepalanya sendiri. Ternyata anjing tersebut tidaklah nyata dan hanya sebuah delusi yang diciptakan oleh Lilith. Emily yang mengetahui Mike mati langsung memarahi Lilith dengan membentak-bentaknya. Tak terima dengan itu, Lilith berbalik membentak Emily. Emily yang merasa takut, dia pergi ke kamarnya mengunci diri. Namun, kunci, lemari, dan ranjang yang digunakan untuk menghalangi pintu tak cukup kuat untuk menahan amukan si Lilith. Si Lilith pun masuk dan sambil tersenyum, menyapa Emily yang bersembunyi di bawah ranjang. Setelah itu, Emily memberikan minuman yang sudah dicampur oleh obat tidur pada Lilith. Setelah Lilith tidur, Emily langsung menyiramkan bensin pada seluruh ruangan rumahnya dan membakarnya dengan harapan Lilith mati terbakar. Namun, saat para polisi dan pemadam kebakaran datang, Emily hanya bisa melamun karena usahanya sia-sia. Rumahnya hancur lebur tapi si Lilith masih hidup tanpa ada sedikit pun luka. Emily yang shock tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian mereka berdua pergi dari sana dan di tengah perjalanan Lilith mengatakan, "Mungkin kita bisa temukan hotel dengan kolam renang." Mendengar hal tersebut, sepertinya Emily punya ide baru untuk berusaha kembali membunuh Lilith. Kemudian Emily memacu mobilnya dengan luar biasa cepat. Pada saat itu Emily diperlihatkan sebuah truk besar yang akan bertabrakan dengannya. Akan tetapi Emily yakin bahwa itu hanya sebuah delusi. Dan ternyata benar, truk itu tidaklah nyata. Setelah itu Emily melihat ke arah Lilith yang ternyata cara mengemudi Emily pada saat itu membuat takut si Lilith. Mengetahui hal itu, Emily pun langsung memacu kembali mobilnya sampai terjatuh ke laut. Lalu, Emily membenamkan si Lilith sampai terperangkap di dalam mobil hingga tewas. Sampai pada akhirnya, Emily pun berhasil naik ke permukaan dan filmnya tamat. Walaupun endingnya agak kurang greget, tapi menurut saya film ini lumayan menarik lah dan tidak konyol.
Soalnya berbeda dari film-film horor lainnya yang biasanya menjual jump scare agar filmnya terasa menegangkan atau menakutkan, justru unsur menakutkan dari film ini berasal dari akting sosok Lilith. Kemudian, kemampuan utama yang dimiliki oleh Lilith adalah bisa menciptakan sebuah delusi pada targetnya. Jadi, apa itu delusi? Sebetulnya, delusi itu merupakan gangguan mental di mana penderitanya tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Contoh pada saat kematian yang menghampiri si Douglas atau si Doug, sebetulnya lebah-lebah yang menyengat tubuhnya tidaklah nyata. Soalnya pada tubuh si Douglas sama sekali tidak ada bekas sengatan. Justru dia tewas karena lehernya patah. Kemudian contoh lainnya adalah pada saat Mike digigit anjing. Pada kenyataannya anjing tersebut tidaklah nyata karena tidak ada bekas gigitan pada tubuhnya. Justru dia mati karena tertembak oleh senjatanya sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi sampai di sini saja videonya. Saya undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.